Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur tiada henti-hentinya, nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga banyaknya. Mari terus kita mensyukuri dengan kesyukuran yang benar-benar, yang lebih dalam, kesyukuran yang kita realisasikan dalam bentuk aktivitas yang diridhoi oleh Allah, yang diniati lillahi ta'ala, yang didasari dengan keikhlasan. Para ustadz dan ustadzah, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang panca jiwa. Saya kira semuanya hafal panca jiwa. Yang ada perubahan itu ya, kecuali yang belum hafal. Panca jiwa, nggak usah saya tes satu-satu, bareng-bareng. Panca jiwa, 1, keikhlasan. 2, keunggulan. 3, kemaslahatan. 4, kemandirian. 5, ukhuwah. Ukhuwah saja, nggak usah ditambah yang lain-lain, karena ini nanti jabarannya lebih luas lagi ya. Jadi 1, keikhlasan. 2, keunggulan. 3, kemaslahatan. 4, kemandirian. 5, ukhuwah. Baik, kemarin saya sudah menyampaikan tentang keunggulan. Sedangkan yang ketiga ini adalah kemaslahatan, maslahah. Saya ingin salah satu maju tentang apa yang kalian pahami tentang maslahah itu, yang mudah, cepat. Ustadz Kongko, apa itu maslahah? Sering kita pakai dan itu sudah bahasa Indonesia ya. Apa itu maslahah? Kemanfaatan untuk semua. Ya. Saya ingin memakai metodenya Jibril ketika menanyakan Rasulullah tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya, biar lebih melekat lagi ya metode itu dengan pertanyaan ini. Kalau Ustadz Kongko mengatakan adalah apa tadi? Kemanfaatan untuk semua. Ya, baik. Maslahah itu dari kata-kata solaha yasluhu. Apa itu solaha yasluhu? Apa? Baik. Ya. Nah, maslahah itu adalah mendatangkan kebaikan. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maslahah itu mendatangkan kebaikan. Bahwa bagaimana panca jiwa yang ketiga ini ya benar-benar
keberadaan kita dan keberadaan pondok ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya, limaslahatil ummah. Maqasidus syariah, tujuan daripada syariat, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah maslahah, untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ada halal, ada haram, ya. Ya, itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk maslahah. Ya, sudah barang tentu ukuran kebaikan itu bukan ukuran individu, bukan ukuran hawa nafsu. Ya, bukan ukurannya ukuran individu ataupun hawa nafsu. Itu mendatangkan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan al-haqqu min 'indi rabbi. Jadi contohnya lawan dari maslahah itu apa? Mafsadah. Mendatangkan kerusakan, bukannya kebaikan. Contohnya rokok, udud, ya, itu mendatangkan mafsadah atau maslahah? Hah? Kalau yang berbicara dan yang menjawab itu adalah pecandu rokok, itu mendatangkan kebaikan, betul kan? Karena kalau nggak ngerokok pusing. Karena kalau nggak ngerokok dia akan nggak bisa bekerja. Nah, itu yang berbicara pecandu rokok. Tapi secara umum pakar kedokteran, bahkan pemerintah, bahkan semuanya mengatakan bahwa itu mendatangkan mafsadah. Bahkan gambarnya saja apa? Kanker, tenggorokan bolong, ya. Terus apa kata-kata di yang tahu bungkusnya apa? Rokok membunuhmu. Nah, iya kan? Itu mafsadah atau maslahah? Mafsadah. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa eksistensi keberadaan kita, pondok kita itu untuk mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Ini. Nah, sudah barang tentu kebaikan itu akan muncul dari orang yang baik, dari lembaga yang baik, ya, dari pesantren yang baik, yang akan memproduk kebaikan dan orang-orang yang baik. Nah, ini yang harus kita jiwai para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa maslahah, ya, kita sebagai person yang ada di dalam pondok ini bagaimana untuk diri kita menjadi baik, yang akan memperbaiki. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Jadi bagaimana kita lakukan perbaikan diri untuk memproduk dan menghasilkan kebaikan itu. Ya. Ini makanya bagaimana terus kita berupaya agar supaya produk dari pondok kita, pesantren kita itu adalah kebaikan dan orang-orang anak didik yang baik dan yang baik. Ini ya saya kira yang perlu ditekankan
pemahaman daripada panca jiwa yang ketiga adalah maslahah. Jadi mendatangkan kebaikan dan kebaikan, bukan mendatangkan kerusakan. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan, ya, singkat, padat, tapi bisa kita pahami agar supaya bisa kita jiwai, ya, sehingga kita semuanya memproduk, ya, kebaikan-kebaikan, dan sudah barang tentu diri kita harus baik juga dalam skala yang luas, dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan, ya, kalau kita lembaga, kita pengelolaan pesantren, tapi secara luas, ya, maka situs syariah itu untuk maslahah, baik itu dari beberapa sisi dalam kehidupan. Kalau Imam Ghazali mengatakan ada 5, ya, hifdzuddin, hifdzul nafas, jadi menjaga eksistensi keberagamaan. Yang kedua hifdzun nafas, ya, jiwa. Yang ketiga hifdzul nasl, keturunan. Hifdzul akal, ya, akal, yaitu pendidikan keilmian, ya, dan hifdzul mal, menjaga harta. Akan tetapi ulama khalaf termasuk Yusuf Qaradawi menambah ada beberapa hal, yaitu diantaranya hifdzul adalah, menjaga keadilan, ya, dan seterusnya. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini, ya, dan kurang lebihnya mohon maaf, ya. Tadi sudah disampaikan Ustadz Samsul tentang agenda rencana yang sudah dicanangkan oleh Ustadz Samsul. Mohon dipersiapkan semuanya untuk kebersamaan dan keutuhan kita bersama, ya, insya Allah tanggal 2, 3, 4 yang insya Allah direncanakan untuk kegiatan bersama, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Maka dari itu Ustaz Samsul sebagai koordinator, sebagai ketua nanti akan mengaturnya, gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.